Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjadi salah satu kenikmatan terbesar bagi kita setelah ditetapkan di iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala dalam hati kita. Hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hidup dan untuk melanjutkan kehidupan kita. Tentu ini menjadi modal terbesar bagi kita untuk menambah amalan-amalan terbaik kita. Ini menunjukkan bahwa dibangunkannya kita pada subuh ini, pada pagi ini, Allah memberikan peluang kepada kita untuk menambah amal kita. Mudah-mudahan bangun pagi kita dilanjutkan dengan subuh berjamaah ini menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah dan menjadi catatan terbaik kelak di yaumil akhir yang akan memasukkan kita dalam surga. Karena tidak banyak orang yang diberikan nikmat seperti kita. Dan ibadah yang paling berat dilakukan, khususnya dalam sholat, itu adalah sholat subuh. Sementara kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepat kita berada dalam satu momentum sejarah. 79 tahun Indonesia merdeka. Detik-detik proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta dalam deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus 1945. 79 tahun, Masya Allah. Indonesia merdeka, sebuah kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, yang patut kita tafakuri. Sampai sejauh ini alhamdulillah kita diberikan kematangan umur dalam kemerdekaan. 79 tahun itu bukan umur yang pendek, tapi panjang bagi sebuah perjalanan kehidupan. Artinya sudah cukup tua Indonesia ini merdeka. Dan pengalaman hidup yang panjang itu mestinya menjadi pengalaman yang berharga dalam perjalanan hidupnya untuk menunjukkan jati diri kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai warga muslimin yang harus lebih baik. Oleh karena itu, apa yang
tadi disampaikan oleh Pak DKM, kami menyambut dengan sangat gembira program pertama yang hari ini barangkali menjadi awalan penyemangat bagi kita dalam program subuh berjamaah, gerakan subuh satu dan sarapan pagi. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah sholat subuh berjamaah dapat pahala besar, bangun paginya saja sepertiga dari kehidupan dunia sudah pegang, datang ke masjid dikasih sarapan pagi. Alai Rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau usahakan? Maka sangat rugi yang tidak bangun pagi atau yang bangun tidak ke masjid karena tidak dapat sarapan. Bukan tentang sarapannya sebetulnya, karena kalau sarapannya berapa harganya, tetapi yang mahal itu adalah kehadirannya. Kita di majelis taklim di masjid pada subuh ini dicatat sebagai pahala yang akan memberatkan isi dunia kita. Jadi ketika ditanya Nabi SAW tentang siapa orang yang paling kaya di dunia ini, Nabi menjawab adalah mereka yang melakukan sholat 2 rakaat pada waktu fajar. Dan kita termasuk dalam orang-orang yang ada di dalamnya. Semoga kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks 17 Agustus 1945, saya ingin sedikit memberikan tadabbur bagi kita semuanya, bahwa kemerdekaan ini harus kita pahami sebagai sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur dalam kemerdekaan ini? Karena kemerdekaan Republik Indonesia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian dari Jepang. Ya. Karena dalam sejarah sering dipelintirkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang. Jelas bukan. Indonesia merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kesadaran tentang rahmat Allah ini dalam kemerdekaan disadari oleh para pendiri negara Republik Indonesia ini, sampai kemudian dicantumkan dalam konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke alinea berapa? Ada yang masih ingat? Ini harus dibaca nanti pagi ya Pak ya. Ada satu orang petugas yang membacakan undang-undang alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjadi salah satu kenikmatan terbesar bagi kita setelah ditetapkan di Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala dalam hati kita. Hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hidup dan untuk melanjutkan kehidupan kita. Tentu ini menjadi modal terbesar bagi kita untuk menambah amalan-amalan terbaik kita. Ini menunjukkan bahwa dibangunkannya kita pada subuh ini, pada pagi ini, Allah memberikan peluang kepada kita untuk menambah amal bagi kita. Mudah-mudahan bangun pagi kita dilanjutkan dengan subuh berjamaah ini menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah dan menjadi catatan terbaik kelak di yaumil akhir yang akan memasukkan kita dalam surga. Karena tidak banyak orang yang diberikan nikmat seperti kita. Dan ibadah yang paling berat dilakukan, khususnya dalam sholat, itu adalah sholat subuh. Sementara kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepat kita berada dalam satu momentum sejarah. 79 tahun Indonesia merdeka. Detik-detik proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta dalam deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini tepat tanggal 17 Agustus 1945. 79 tahun, Masya Allah, Indonesia merdeka. Sebuah kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri, yang patut kita tafakuri. Sampai sejauh ini alhamdulillah kita diberikan kemapanan umur dalam kemerdekaan. 79 tahun itu bukan umur yang pendek, tapi panjang bagi sebuah perjalanan kehidupan. Artinya sudah cukup tua Indonesia ini merdeka. Dan pengalaman hidup yang panjang itu mestinya menjadi pengalaman yang berharga dalam perjalanan hidupnya untuk menunjukkan jati diri kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai warga muslimin yang harus dikait. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan oleh Pak DKM, kami menyambut dengan sangat gembira program pertama yang hari ini barangkali menjadi awalan penyemangat bagi kita dalam program subuh berjamaah, gerakan subuh satu dan sarapan pagi. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau usahakan? Sudah sholat subuh berjamaah, dapat pahala besar. Bangun paginya saja sepertiga dari kehidupan dunia sudah pegang, datang ke masjid dikasih sarapan. Pagi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau usahakan? Maka sangat rugi yang tidak bangun pagi atau yang bangun tidak ke masjid karena tidak dapat sarapan. Bukan tentang sarapannya sebetulnya.
karena kalau sarapannya berapa harganya. Tetapi yang mahal itu adalah kehadirannya kita di majelis taklim, di masjid pada subuh ini dicatat sebagai pahala yang akan memberatkan isi dunia kita. Jadi ketika ditanya Nabi SAW tentang siapakah orang yang paling kaya di dunia ini, Nabi menjawab adalah mereka yang melakukan sholat 2 rakaat pada waktu fajar. Dan kita termasuk adalah orang-orang yang ada di dalam. Semoga kita diberikan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks 17 Agustus 1945, saya ingin sedikit memberikan tadabbur bagi kita semuanya, bahwa kemerdekaan ini harus kita pahami sebagai sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur dalam kemerdekaan ini? Karena kemerdekaan Republik Indonesia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemberian dari Jepang. Ya. Karena dalam sejarah sering dipelintirkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang. Jelas bukan. Indonesia merdeka itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kesadaran tentang rahmat Allah ini dalam kemerdekaan disadari oleh para pendiri negara Republik Indonesia ini, sampai kemudian dicantumkan dalam konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke alinea berapa? Yang masih ingat? Nah, ini harus upacara nanti pagi ya Pak ya. Ada satu orang petugas yang membacakan undang-undang. Alinea ketiga. Ya, dulu kan kita kalau upacara sering mendengarkan Pancasila dan pembacaan undang-undang. Nggak tahu anak-anak hari ini apakah ada nggak? Penting nggak ini? Penting. Karena untuk memunculkan nasionalisme, untuk tahu tentang sejarah, bahwa sejarah kita ini dibangun atau kemerdekaan kita ini dibangun oleh sejarah yang begitu sangat panjang. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah berjasa dalam perjuangannya, yang tidak lain mereka adalah para muslimin, orang-orang muslim, para kiai, para santri, yang kemudian berakhir menjadi seorang syuhada, para syahid.
itu adalah bukti dari penjagaan negara. Dan itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai seorang muslim. Maka kemudian merdekalah Indonesia atas usaha yang didorong oleh rakyat Indonesia, sehingga kemudian sampailah pada pintu gerbang kemerdekaan. Dan ini Allah yang memberikan jalan itu. Maka kalau kemudian kita ingin mendapatkan nikmat kemerdekaan lebih banyak lagi setelah 79 tahun kita hari ini merdeka, konsepnya kembali kepada Al-Quran. Lihat surat Ibrahim ayat ke-7. Apa kata Allah? Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala katakan, konsep syukur itu sudah baku rotaknya. Prinsip dasarnya sudah Allah bangun. Apa kata Allah? Jika kalian bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum, maka akan aku tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip pernyataannya Imam Ibnu Taimiyah mengenai makna syukur. Apa arti syukur itu? Arti syukur ini yang kemudian harus kita maknai secara utuh. Ya. Jadi syukur itu adalah kita berterima kasih atas nikmat yang telah diterima dan kemudian menikmati nikmat itu untuk ketaatan. Ini makna syukur, Pak, Bu, ya. Jadi syukur itu adalah berterima kasih atas pemberian nikmat dari Allah. Kemudian kita menikmati pemberian itu untuk ketaatan. Itu makna syukur. Jadi kalau ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat, dia hanya menikmati saja, tidak dalam rangka taat kepada Allah, maka ini bukan syukur kepada Allah. Bisa jadi ini adalah kufur kepada Allah. Dan kalau kufur, konsepnya juga sudah jelas. Yang Allah sebutkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka azab Allah sangat pedih. Azab Allah itu bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Pertanggungjawabannya itu. Nah, ketika berbicara tentang syukur, ternyata Imam Ibnu Katsir memberikan pemaknaan ada dua dimensi mana syukur dalam hal konsekuensi yang akan kita terima. Dimensi ukhrawinya dan dimensi duniawinya. Maka ketika Allah mengatakan inna adzabi lasyadid, ketika seseorang kufur kepada Allah, Allah akan timpakan azab yang pedih. Dimensinya dunia dulu, baru kemudian
akhirat kalau tidak berubah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah introspeksi, 79 tahun ini kita hidup dalam kemerdekaan, kira-kira sudah nyaman belum? Sudah nikmat belum? Sudah betul-betul merdeka belum? Merdeka dari kungkungan penjajahan, jelas memang hari ini secara fisik tidak dijajah lah. Tetapi apakah pikiran kita tidak terjajah? Tauhid kita apakah tidak terjajah? Ekonomi kita apakah kita tidak terjajah? Politik kita apakah tidak terjajah? Dan lain sebagainya dalam kehidupan kita apakah tidak terjajah? Dan tidak menjadi lebih buruk? Kalau jawabannya adalah lebih baik, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian jawabannya tidak menjadi lebih baik, ini yang kemudian harus kita introspeksi. Jangan-jangan ada konsep syukur yang salah. Inna adzabi lasyadid, maka Allah akan timpakan adab yang pedih. Pak, Bu, Indonesia itu negara yang kaya, bahkan disebut sebagai negara yang kaya dengan sebutan gemah lipat loh jinawi. Apa itu? Segala-galanya bakal tumbuh, bakal subur, karena saking subur dengan SDA-nya. Apa yang ada di Indonesia? Di tanah yang kita pijak ini, apalagi di tanah Papua, di tanah Maluku dan lain sebagainya, termasuk di tanah-tanah kita, mulai dari emas, nikel, tembaga dan lain sebagainya ada dalam kandungan bumi Indonesia. Termasuk yang di atasnya kaya. Tapi apakah kekayaan ini dinikmati oleh orang Indonesia? Dinikmati oleh orang Indonesia? Dinikmati oleh kita? Dinikmati oleh orang-orang Islam? Tidak. Pedih ini, Pak. Kekayaan kita dikeruk oleh asing, orang-orang di luar kita. Tidak pedih seperti apa hati kita. Bahkan kita yang hidup menjadi pribumi sekalipun di tanahnya, seperti orang yang sedang menumpang di atas. Pedih dia. Pedih. Padahal kita adalah pemilik. Padahal orang tua kita yang telah menjadi syahid sebagai pejuang. Tapi kenapa kita masih dalam keadaan yang tidak baik-baik? Inna adzabi lasyadid. Jangan-jangan ini adalah bagian dari siksaan Allah yang masih kecil, tapi jelas pedih. Ketika kemudian kekayaan diambil oleh orang lain, kita hidup belum mapan. Ekonomi masih ekonomi kapitalis. Ya. Bagaimana kita bisa hidup dengan kemerdekaan yang hakiki? Ditambah lagi syariat Islam yang sampai sekarang belum merdeka. Padahal yang memperjuangkan Indonesia adalah para pejuang Muslim. Tetapi hanya sekedar urusan jilbab saja, masih saja dipertentangkan. Padahal pendiri negara kita ini adalah Muslim. Ini adalah oleh karena itulah bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, alhamdulillah program subuh berjamaah ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita. Kalaupun tadi kita kemerdekaan hanya seminggu sekali,
mudah-mudahan seminggu sekali itu hadir. Untuk apa? Paling tidak charger ya. Untuk hati kita yang kadang-kadang futur lemah gitu. Bukan tentang ilmunya. Kalau tentang ilmunya Bapak bisa dengerin dari YouTube. Kalau Bapak ingin mendapatkan ceramah-ceramah keren dari ustaz-ustaz terkenal, kalau kemudian menganggap kegiatan-kegiatan di masjid ini hanya itu juga, ustaznya itu juga, bukan tentang ustaznya, bukan tentang ilmunya, tapi kehadiran kita di masjid dalam satu jamaah ini membawa keberkahan untuk kita dan untuk pribadi kita masing-masing. Paling tidak itu tentang ilmu yang kalau kemudian ini nggak masuk, silahkan cari ilmu yang baik. Tapi kehadiran kita di dalam majelis taklim ini adalah membangun kebersamaan, membangun persatuan, membangun ukhuwah Islamiyah. Ya. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berjemaah. Ini yang kita inginkan. Jadi alhamdulillah subuh ini menjadi subuh awal bagi kita untuk terus bergerak mengajak saudara-saudara kita memakmurkan masjid, ajak anak-anaknya, ajak pemudanya, karena harapan kita terhadap keberlangsungan negara kita ini, keberlangsungan kemakmuran masjid ini ada pada generasi-generasi di belakang kita. Kalau kemudian generasi-generasi di belakang kita ini tidak ada berkumpul bersama orang tuanya, ini harus khawatir kita. Harus khawatir. Dan alhamdulillah mudah-mudahan subuh ini menjadi subuh yang memberikan keberkahan bagi kita dan subuh yang memberikan inspirasi kemerdekaan bagi kita, subuh yang akan memerdekakan pikiran kita, subuh yang akan memerdekakan segala kungkungan penjajahan dari fisik kita, kemalasan kita menuju kemerdekaan untuk bisa merdeka sebebas-bebasnya menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari warga Indonesia yang baik, umat Islam yang baik, menjaga persatuan, menjaga lingkungan, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, mudah-mudahan Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin makmur, dan masyarakat kita yang hari ini yang ada di masjid juga semakin semangat di dalam memakmurkan masjid. Kembali ke masjid untuk mengisi kemerdekaan, karena masjid tempat berawal dari sebuah perjuangan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama alhamdulillah.